Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi sama saya Indra Agus. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penulangan pada balok. Di sini adalah balok yang biasa kita lihat pada struktur bangunan gedung. Jadi pada struktur bangunan gedung ada struktur kolom, balok, plat lantai, tangga, kemudian ada juga slope. Ya, kalau kita lihat di sini, ini adalah kita ambil salah satu bagian ya, salah satu balok yang dimana di sini diperletakannya adalah jepit-jepit. Jadi di sini perletakannya adalah jepit-jepit. Kemudian di sini kalau kita lihat ada daerah tumpuan, ada daerah lapangan, ada daerah tumpuan. Kemudian daerah tumpuan itu adalah jaraknya dari tepi itu adalah 1/5 sampai 1/4 bentang. Jadi kalau bentangnya L, maka tumpuan itu daerahnya adalah 1/5 sampai 1/4 L. Kemudian lapangan otomatis ini kalau ini 1/4, ini 1/4, maka daerah lapangan itu adalah setengah dari bentang. Bentang dalamnya adalah L. Ya, kalau kita perhatikan di daerah tumpuan itu momen yang terjadi ya gagal dalam hal ini gagal dalam adalah momen lentur. Momen lentur yang terjadi pada daerah tumpuan itu adalah momen negatif. Sementara di daerah lapangan momen yang terjadi adalah momen positif. Nah, kemudian di daerah tumpuan ini kalau kita lihat itu serat, ini kalau kita lihat ini adalah serat bagian atas, ini adalah serat bagian bawah. Ya, jadi kalau ini adalah serat bagian atas dan ini adalah serat bagian bawah. Kalau kita perhatikan di tumpuan ini, di serat bagian atas itu adalah tertarik dan serat bagian bawah itu adalah tertekan. Beda dengan daerah lapangan. Daerah lapangan itu serat bagian atasnya tertekan dan serat bagian bawahnya tertarik. Nah, kemudian daerah tumpuan itu seperti yang sudah sampaikan tadi, itu momennya adalah momen negatif. Kemudian di daerah lapangan itu adalah momen positif. Kapan dikatakan momen itu negatif? Jika serat bagian atas tertarik, serat bagian bawah tertekan. Kapan dikatakan momen itu positif? Jika serat bagian atas tertekan, kemudian serat bagian bawah tertarik. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini, maka di sini nanti ada momen ya, momen bagian ujung ini di daerah tumpuan ini, dekat kolom ini, itu momennya adalah momen negatif ya, momen negatif. Jadi kalau asumsi momen negatif adalah kalau arah pandangnya arahnya ke bawah, kemudian kalau positif momennya adalah kalau anak panahnya arahnya ke atas. Jadi momen positif bukan momen itu searah jarum jam, bukan. Jadi momen positif itu adalah jika anak panahnya ke atas, kemudian negatif adalah jika anak panahnya ke bawah. Tapi ada juga sebagian buku yang berasumsi bahwa panahnya ke bawah adalah momen positif, kemudian panahnya ke atas adalah momen negatif. Kemudian tadi sudah ada momen di sini ya, maka di sini ada penulangan balok, ada tulangan utama, ada tulangan sengkang. Jadi tulang utama di sini, nah ini dirancang berdasarkan momen yang ada di daerah tumpuan. Baik itu ada gaya normal horizontalnya, ya itu diikutkan untuk menghitung jumlah dari tulangan di daerah tumpuan ini, jumlahnya dan berapa diameter yang akan digunakan. Begitu juga di daerah lapangan itu ini kita menggunakan momen positif ya, yaitu momen positif yang terjadi di sini. Nah, kita gunakan dan kita merancang berapa jumlah tulangan utama yang kita gunakan dan berapa diameter yang digunakan untuk daerah lapangan ini.
Kalau kita perhatikan di sini, di bagian atas dari tumpuan itu adalah penulangannya adalah lebih banyak dibandingkan bagian yang di bawah. Itu disebabkan tadi sudah disampaikan bahwa di bagian atas ini itu terjadi tarik, kemudian di sini tekan. Jadi beton itu tidak kuat terhadap tarik. Beton itu dia kuat terhadap tekan. Jadi karena sini terjadi daerah tarik, maka di sini tulangan itu lebih banyak dibandingkan dengan bagian bawah. Begitu juga di daerah lapangan. Di daerah lapangan ini kalau kita lihat tulangan lebih banyak bagian di bawah dibandingkan bagian yang di atas. Karena bagian yang di bawah itu adalah serat bagian bawahnya tertarik, kemudian serat bagian atas tertekan. Kemudian karena beton hanya kuat terhadap kuat tekan, maka dibantu dengan tulangan untuk karena tulangan itu adalah dia kuat terhadap tarik, maka ada uji tarik baja dan ada uji kuat tekan beton. Nah, kemudian ini jaraknya ya adalah 1/5 sampai 1/4 L, dan di sini nanti ada momen sama dengan 0. Jadi titik ini nanti itu momennya adalah sama dengan 0. Di antara lapangan dan tumpuan ini itu momennya sama dengan 0. Di bagian tengah ini nanti momennya adalah momen maksimum positif. Kemudian gaya gesernya nanti atau gaya lintang itu adalah dari sini ditarik seperti ini ya, garis lurus. Maka jika momen sama dengan momen maksimum, maka gaya lintangnya sama dengan 0. Kemudian kalau kita perhatikan di sini, ini adalah momen sama dengan 0. Di sini juga momen sama dengan 0. Maka untuk menyambung, sebaiknya kita menyambung pada momen sama dengan 0. Jadi kalau kita lihat di sini terjadi sepertinya ada sambungan ya, dari sini ini berpindah ke bawah. Jadi ini adalah momen sama dengan 0. Jadi dapat dikatakan untuk menyambung sebaiknya kita menyambung pada momen sama dengan 0. Kemudian tadi juga disampaikan sini ada gaya geser. Gaya gesernya bentuknya lebih besar di ujung, terus ke tengah 0 ya. 0 tadi disampaikan adalah momen maksimum, gaya lintangnya adalah 0. Terus sampai ke sini, maka untuk kegunaan dari gaya geser atau gaya lintang itu adalah untuk menentukan berapa diameter sengkang ini dan berapa jarak sengkang antar sengkang atau antar sengkang, berapa jaraknya dan berapa diameternya. Kalau kita perhatikan di sini daerah tumpuan itu sengkangnya lebih rapat dibandingkan daerah lapangan. Itu disebabkan karena di daerah tumpuan itu gaya lintangnya lebih besar dibandingkan daerah lapangan. Jadi kalau kita lihat tarik dari sini, dia seperti garis lurus seperti ini. Ya, di sini gaya geser atau gaya lintang itu lebih besar, maka itulah sebabnya sengkang itu lebih rapat dibandingkan dengan yang di tengah. Jadi yang bagian tumpuan itu lebih rapat dibandingkan daerah lapangan. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya, karena ini adalah sepertinya hal sederhana, tapi kadang-kadang kita lupa dengan sesuatu yang sesederhana ini. Baik, kita cukupkan ya, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.